gitu ya? Iya, boleh. Ya, kalau mau bikin nama baru juga boleh. Enggak, kadang kan spellingnya itu kan orang beda-beda. Nanti Oh pas Pak ya, Gres gitu. Enggak ya Pak ya, Pak Gres gitu ya. ya betul. Biasa aja lah. Kita mulai aja ya Pak. Ini sudah dua Ya, puluh. tadi saya kirim filenya. Apa nanti saya share screen sendiri ya? Oh ya ya, di share di share screen aja. Oke, nanti. Tolong ini apa admin untuk dijadikan co-host. Tadi saya share ke ini Mbak siapa Wulan. Ya, sudah Pak. Bapak sudah jadi co-host. Nanti Bapak langsung bisa share screen. Oh nanti ya. Oke, Baik, kita mulai dulu ya Pak. ya, ya, siap. Selamat malam Bapak Ibu. Saya malam ini akan merangkap sebagai Selamat host malam. mengganti Mbak Ulan yang masih dalam perjalanan karena ada tugas lain. Jadi saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu. Salam semua saudara. Alhamdulillah pada Hmm. malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertemu dalam forum virtual Zoom IMP atau Jagongan Online IMP yang setiap Senin malam kita selenggarakan. Yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat tema dari perwakilan tokoh penghayat kepercayaan, yang mana pada malam hari ini kita mengangkat tema dengan judul Harmoni Semesta Kearifan Penghayat Kepercayaan dalam Menjaga Keseimbangan Alam dan Kehidupan. Pada malam hari ini narasumber kita yaitu Pak Grace Raja ya Pak ya, Pak Grace Raja itu Ya. ya. Beliau adalah Presidium MLKI Pusat. Ini baru atau sudah lama ya Pak? Baru mulai Baru ya. 2022. Oh, oh baik ya. Untuk menyingkat waktu Pak, karena selama Ramadan ini kan durasi waktu kita cuma 1 jam Pak Grace, jadi Oh saya tidak gitu. perlu banyak improvisasi, jadi nanti langsung waktu saya alihkan kepada Pak Grace. Jadi tapi untuk sebelumnya admin akan seperti biasanya akan mengawali dengan eh, me- apa, mem- Mhm. memplay lagu IMP terlebih dahulu sebelumnya. Ya, silakan admin. Halo, admin. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu akan saya sampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Grace dari Penghayat Kepercayaan, untuk menyampaikan paparan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi pada malam hari ini. Silakan Pak Grace. Oke, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya izin share screen dulu ya. Baik Pak, silakan. Baik teman-teman dan para sesepuh yang saya kasihi, tema yang diberikan oleh teman-teman dari Indonesia Merayakan Perbedaan baru kemarin, jadi saya coba membuat semacam pemantik aja ya. Dari tema yang diberikan, saya memberi judul Tradisi Luhur Menyapa Alam demi keharmonisan semesta. Tentu saja ini sharing dari apa yang menjadi pengalaman dari teman-teman penghayat kepercayaan ya, sejauh yang saya kenal dalam perjalanan hidup saya, mulai dari Flores sampai ke Pulau Jawa. Pertanyaan yang paling besar dari judul ini atau tema ini, yaitu sebenarnya apa sih semesta itu? Saya ingin menunjukkan sebenarnya ada dua pemahaman pada teman-teman penghayat mengenai semesta. Yang pertama, semesta diri, yaitu keharmonisan. Kalau keharmonisan semesta diri berarti keharmonisan antara raga, pikir atau cipta dengan jiwa. Itu adalah syarat penentu kalau kita mau memperjuangkan harmoni semesta alam. Harmoni alam itu artinya harmoni manusia atau makhluk yang tinggal di bumi dan seisinya. Jadi pemahaman ini juga banyak ungkapan ya, kalau di Jawa saya mendengar itu semesta diri ini sering disebut sebagai jagat cilik, ini kalau melihat secara fisik saja, sedangkan semesta alam itu adalah jagat gede. Kemudian kalau di alam pikiran ada sebut jagat gumulung, itu alam pikiran, dan jagat gumelar, alam kenyataan. Kemudian kalau di tingkat penggalian yang lebih jauh, ada, kalau bicara jiwa nanti ada harmoni jiwa itu adalah rasa manunggal antara rasa aku sejati dengan Gusti ingkang murbeng dumadi atau Tuhan atau Sang Pencipta alam semesta. Atau bahasa ilmiahnya keharmonisan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Jadi itu dua persepsi atau dua pemahaman di teman-teman penghayat mengenai semesta. Pertanyaan yang berikut adalah bagaimana sebenarnya cara menyapa semesta diri. Karena itu tadi merupakan syarat ya, kalau kita ingin menciptakan harmoni semesta alam, berarti harus mulai dengan menata keharmonisan semesta diri. Caranya bagaimana sebenarnya? Saya membuat ringkasan saja. Tradisi menyapa diri di teman-teman penghayat, terutama yang di komunitas saya yang dikenal dengan nama pelajar Kawrujiwa dan juga banyak komunitas yang lain,
saya kira hampir sama. Ketika mulai menata atau menyapa diri, semesta diri, yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya ruangnya sangat luas, sehingga banyak juga orang tidak bisa menyelami diri sendiri ya, karena begitu luas. Tetapi di dalam pemahaman teman-teman Kawru Jiwa, itu diri yang terdiri dari raga, pikir atau cipta dan jiwa tadi, itu kita bisa punya pengalaman melatih menyapa diri. Yang pertama menyapa raga, itu ada sebutan-sebutan ya, khusus untuk raga. Ada yang menyebutnya di Jawa ini sedulur papat. Itu karena raga ini terdiri dari atau terbentuk dari 4 unsur alam. Banyu, bumi, angin, geni gitu ya. Lalu ada yang menyapa diri ini, raga ini sebagai kayu gung, susuing angin. Ini kayu, sarangnya angin. Ini juga sangat filosofis dan teologis ya. Kemudian ada tradisi-tradisi sesaji untuk bagian-bagian raga atau tubuh ya. Ini di tempat saya di suku Leo di Flores, itu memang ada sesaji untuk tubuh ketika syukuran panen. Lalu di teman-teman Kawru Jiwa ada semedi Rosoiko, merasakan raga, mengucapkan terima kasih pada bagian-bagian raga, lalu mungkin meminta maaf juga pada bagian-bagian raga karena salah menggunakannya ya. Jadi di situ ada kesadaran bahwa raga manusia tercipta dari unsur-unsur alam, dan raga yang sehat adalah ketika terjadi keseimbangan antar 4 unsur alam tersebut. Maka keseimbangan itulah tujuan dari kita berolahraga, kita makan, puasa, dan beristirahat. Dan hasil dari menyapa atau memahami raga harusnya adalah raga yang sehat. Kemudian yang kedua, menyapa pikir. Itu ada istilah nyawang karep ya di Jawa, terutama di teman-teman pelajar Kawru Jiwa, atau kalau di tempat saya di Lio itu namanya niranara. Kemudian ada petuk gagasan juga. Ini konsepnya bahwa gagasan itu adalah sesuatu yang kita petuk atau kita jumpai, kita ketemu, kita hadapi, bukan sesuatu yang melekat dengan diri kita. Jadi ada 3 hal yang kita ketemu selain orang lain, barang-barang yang kita ketemu, kita jumpai setiap hari. Salah satunya adalah gagasan. Kemudian ada budaya semedi, rosoing pikir. Ini meneliti pikiran. Kemudian mengheningkan cipta, itu juga tradisi menyapa pikiran gitu atau cipta. Kemudian di Kawru Jiwa dikenal dengan Jungring Saloka. Jungring Saloka ini adalah sebenarnya kondotakon dalam diri ya. Tapi Saloka itu dalam bahasa, dalam pewayangan, itu merupakan tempat berkumpulnya para dewa untuk rapat membicarakan nasib dunia ya. Jadi kondotakon dalam diri ini juga dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dialog yang penting dalam diri di tempat yang suci ya. Jadi di situ ada kesadaran bahwa pikiran yang sehat atau pikiran yang benar, berpikir benar, adalah pikiran yang memproduksi pengertian berdasarkan hasil weruh dewe, kroso dewe, ngerti dewe. Ini kalau yang Jawa paham ya. Artinya bisa pengertian-pengertian itu hasil dari melihat sendiri, merasakan sendiri, dan mengerti sendiri, bukan dari hasil pendapat orang lain atau cerita-cerita orang lain gitu ya, atau sering disebut di Jawa sebagai kawru jare-jarene.
dan pikiran yang bisa membedakan antara tenger lan sing ditengeri. Tenger itu apa ya? Tanda, penanda, atau nama, atau ciri gitu ya. Jadi bisa membedakan yang namanya tanda atau nama dengan yang dinamakan. Benda dengan sebutan-sebutannya atau dengan kata-kata yang mencoba mendeskripsikannya. Kalau kita bisa membedakan dua hal itu, kita sudah bisa eh, berpikir benar ya, tidak terpengaruh oleh kata-kata, oleh deskripsi-deskripsi, oleh narasi-narasi, tapi fokus melihat hakikat atau benda atau apa yang dinarasikan. Hasil dari olah pikir atau menyapa pikiran ini harusnya adalah cerdas. Kemudian yang terakhir, menyapa jiwa. Ini di Jawa atau teman-teman pelajar kabur jiwa di paguyuban saya itu menyebutnya dengan rasa ing rasa. Latihan rasa ing rasa itu sampai nanti pada tingkat tertinggi merasakan rasa aku sejati, yaitu rasa aku abadi. Jadi ketika merasakan aku sejati atau rasa aku abadi, seseorang pribadi itu akan merasakan yang namanya bejo atau bahagia atau ketentraman jiwa, kesejahteraan mental. Kecerdasan hasil olah pikir dengan hasil olah jiwa, cerdas dan bahagia itu menjadi orang yang disebut arif atau bijaksana. Jadi hasil dari menyapa semesta diri ini harusnya adalah manusia yang memiliki jiwa pamomong. Atau jiwa pamomong ini sebutan lain dari orang yang arif dan bijaksana karena dia cerdas dan bahagia. Ini meskipun sehat raganya atau meskipun raganya tidak sehat, tapi kalau cerdas dan bahagia pasti bijaksana. Orang-orang yang menjadi pamomong atau memiliki jiwa yang pamomong, sudah bijaksana dan arif tadi, pasti produknya adalah kearifan atau kebijaksanaan. Mari kita lihat contoh kearifan leluhur yang menurut saya adalah produk dari tokoh-tokoh atau para leluhur yang sudah mencapai jiwa pamomong tadi ya. Ini mereka sudah mulai menyapa alam dan diwariskan kepada teman-teman penghayat itu bahwa alam ini adalah orang tua, ibu bumi, Bopo Ongkoso di Jawa sini disebut. Kemudian unsur-unsur alam adalah sahabat, sedulur papat tadi sudah disebutkan di depan. Bahkan sarana, prasarana dan barang-barang juga sahabat. Sebab mereka semua memiliki peran penting bagi kesuksesan hidup kita. Maka karena dari pemahaman ini dalam banyak tradisi, itu ada ekspresi mengenai pemahaman-pemahaman tentang ibu bumi, Bapak angkasa, dan sarana kehidupan unsur-unsur alam ini sebagai sahabat. Antara lain ada tradisi sedekah bumi, sedekah laut, ada sesaji ucapan terima kasih untuk mata air, untuk pohon menyimpan mata air, untuk hujan, angin, api, dan matahari. Juga ada tradisi menyapa dan juga memberi sesaji untuk rumah, sawah, jalan, peralatan masak, dan peralatan kerja lainnya. Ada tradisi bersih desa, dan lain-lain. Kemudian yang paling besar itu ada warisan sistem kepemilikan tanah ya ini. Tanah ulayat atau tanah adat di mana tanah tidak bisa atau tidak boleh dijual. Tidak bisa diperjualbelikan. Ini masih berlaku di banyak wilayah adat di Indonesia Timur ya. Dari sistem itu saya melihat hasilnya
itu tidak ada perang perebutan tanah. Karena orang karena dia tidak perlu beli tanah. Kalau butuh tanah untuk bikin rumah, untuk kerja kebun, ya tinggal diberikan oleh pimpinan atau kepala adat. Yang penting tanah itu dikerjakan atau digunakan oleh orang tersebut. Jadi tidak bisa kayak saya merantau ke Solo, saya punya tanah di sana nggak bisa. Tapi kalau saya pulang ke sana, saya mau tinggal menetap di sana, saya akan diberi tanah dan untuk rumah dan untuk kerja, untuk garap lahan kebun, sawah dan lain sebagainya bisa. Tapi saya sendiri yang harus menggunakannya, bukan orang lain. Kemudian tidak ada tanah dan rumah yang nganggur. Ini saya bandingkan dengan di tempat lain di kota, ya, di mana kita berada sekarang, kebanyakan sistemnya kan bukan tanah ulayat ya. Sudah tanah itu diperjualbelikan, itu banyak tanah nganggur karena pemiliknya tidak di situ ya. Rumah juga banyak nganggur, pemiliknya pindah. Sementara banyak orang yang menjadi tunawisma ya. Banyak orang menganggur karena tidak punya lahan untuk kerja, tidak punya rumah. Kemudian yang paling penting itu tidak ada kemiskinan struktural. Jadi saya melihat beban paling besar di sistem yang bukan sistem kepemilikan tanah adat itu adalah upaya untuk memiliki tanah dan rumah. Jadi kerja itu mungkin habis 2 atau 3 generasi hanya untuk nyaur utang, bayar kredit tanah, rumah. Itu yang saya lihat kemiskinan struktural itu karena sistem itu. Saya kira itu aja, mari kita uji. Jadi mungkin ini nanti lebih banyak diskusi. Kemudian kita uji kearifan luhur kita ini tadi. Apakah benar? 3 pertanyaan nanti silakan ada yang mau menggalinya. Apakah benar jika tanah tidak diperjualbelikan, tidak akan ada perang perebutan tanah sebagaimana yang terjadi sekarang sudah berabad-abad itu di Palestina ya, Israel dan Palestina itu. Kemudian apakah benar jika tanah tidak diperjualbelikan, tidak akan ada kemiskinan struktural? Dan yang terakhir, apakah benar jika tercipta keharmonisan diri, akan tercipta keharmonisan semesta? Itu saja dari saya sebagai pemantik saja. Mari kita berdiskusi bersama mengenai keharmonisan semesta malam ini. Mudah-mudahan diskusi kita juga menyumbangkan sesuatu untuk ya keharmonisan semesta kita, terutama di wilayah negara kita yang sekarang juga sedang siaga penuh menghadapi kondisi dunia yang sedang terancam perang dunia ketiga. Terima kasih. Salam semua saudara. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih disampaikan kepada narasumber atas pemaparan yang disampaikan. Saya tidak akan memperpanjang waktu, jadi saya langsung akan menyampaikan sesi penanggapan kepada perwakilan tokoh agama yang sudah hadir, karena memang waktu kita sangat terbatas sekali. Waktu akan saya berikan pertama kali kepada penanggap agama Hindu. Di sini telah hadir Insinyur I Ketut Arsya Putra MM. Selamat malam, Pak Ketut. Selamat malam, Bu Nana. Baik. Apa kabar, Bapak? Baik-baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Pak. Langsung bisa disampaikan. Waktu disilakan. Baik, terima kasih, Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam kenal dulu, Pak Gres. Ini saya kebetulan dari Gresik. Ini kalau Gres itu asumsi saya tuh Gresik.
Maaf, karena di sini juga ada Grass Mall, Grass macam-macam. Wah, Pak Grass luar biasa ini Oh tadi ya. penjelasannya. Ya, terima kasih pengetahuannya bagi saya khususnya ini sangat bermanfaat. Namun kami yang dari agama Hindu juga hampir sama seperti apa yang tadi Pak Grace sampaikan ya. Tapi setidak-tidaknya ada yang bisa saya tambahkan juga kalau pemahaman kami bahwa di dalam kehidupan itu ada Vasudewa Kutumbakam, yaitu kita semua adalah bersaudara. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, di dalam Vasudewa Kutumbakam itu kemudian ada Tritita Karana, keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam atau lingkungan. Jadi untuk menjaga itu bagaimana agar kita harmonis, ya. Nah, ada tambahan lagi khususnya kalau di Bali ada istilahnya setiap 210 hari ada tumpek tumpek apa namanya tumpek ngatak atau tumpek puye. Itu apa namanya tanaman itu diberi ini sesajen 25 hari sebelum hari raya diberi sesajen diajak berbicara. Oke, tanaman silakan berbuah nanti mau ada ini. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan alam. Demikian juga ada namanya tumpak kandang untuk binatang-binatang peliharaan. Sama juga binatang biar sehat, nanti biar bermanfaat untuk manusia. Jadi kaitannya dengan apapun yang ada di alam ini, semua bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya. Jadi mungkin itu saja tambahan saya sedikit saja untuk Pak Grace, karena semua sudah terangkum tadi. Jadi kami juga sangat berbangga sekali atas apa yang sudah diberikan oleh Pak Grace tadi. Namun ada sedikit hal-hal yang mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Mungkin itu saja Ya. Pak Grace, Bu Nana. Baik, Terima Terima kasih kasih. Pak Ketut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam semua salam saudara. semua saudara. Terima kasih. Baik, diucapkan Ye. terima kasih kepada Pak Ketut atas penanggapannya. Cuman saya sedikit mau tanya Pak Ketut. Ye. Tadi pada interaksi dengan tanaman ataupun Ye. hewan itu apakah ada suatu keyakinan, hanya sebuah keyakinan bahwa mereka akan atau tanaman atau hewan ini memberikan respon atau memang ada suatu respon yang bisa ditangkap atau bagaimana Pak ketika interaksi itu Betul, dilakukan? ada kekurangan sedikit. Karena di dalam ciptaan Tuhan itu ada yang namanya bayu, sabda, dan idep. Ya, bayu itu adalah hidup. Tanaman itu hanya bisa hidup. Sedangkan bayu dan sabda hidup dan bisa bersuara itu binatang. Nah, yang ketiga, bayu, sabda, dan idep itu manusia yang punya berpikir. Dengan tanaman karena kita berkomunikasi selama ini kami yang percaya akan hal itu dan kami apa namanya tanaman ini biar berbunga dan berbuah itu hasilnya memang ada Gitu ya Pak. dan itu bisa dibuktikan sehingga eh, sebelum 25 hari sebelum hari raya itu umumnya seperti itu dan hasilnya memang banyak buahnya itu Bu Nana. Terima Oh, kasih. baik. Ilmu yang luar biasa. Insya Allah nanti Oke. saya akan mencobanya Pak. Terima Iya Bu kasih Nana. banyak. Iya. Baik, selanjutnya waktu akan saya berikan kepada perwakilan tokoh agama Islam yang mana pada malam hari ini telah hadir Ustadz Lukman Hakim, SPI M Sosio. Selamat malam. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mbak Nana suara saya? Sangat terdengar dengan Iya. jelas. Dengaran, Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih. Ya. Iya. Baik, langsung disampaikan aja Ustadz sudut pandang dari Assalamualaikum kami. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wek Tian, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua Salam semua saudara. saudara. Terima kasih, sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Grace pada malam hari ini. Masya Allah, sangat banyak hal yang insight yang itu mungkin
hal yang bisa menambah wawasan dan literasi di dalam hasanah-hasanah di ekologi, bahwa di dalam Islam ada juga yang namanya tadi makrokosmos dan mikrokosmos ya. Jadi alam shogir dan alam kabir itu maksudnya adalah yang tadi ya sama saja. Jadi ketika di dalam diri yang itu namanya mikrokosmos itu seimbang atau harmoni, katakanlah, maka sesungguhnya rasa tanggung jawab manusia itu akan muncul. Ketika keseimbangan di dalam jiwa manusia itu ada, maka sungguh dia akan terus memupuk dirinya untuk bagaimana dia melakukan alam semesta raya ini yang tadi disebut makrokosmos itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang sangat berhubungan dan tidak mungkin dipisahkan antara mikro dan makro. Ketika di dalam jiwa manusia itu sudah benar, baik, maka itu sungguh terkait dan hubungannya sangat erat dengan makrokosmos dan alam raya. Ada sebuah ungkapan di hikmah-hikmah literasi Arab itu, literasi Islam, naghrusu liman ba'dana. Kita itu menanam untuk generasi selanjutnya. Bukan hanya kita menanam atau nandur sesuatu itu untuk kita, tapi kita menanam untuk generasi selanjutnya. Karena apa? Ketika umur saya mungkin atau umur kita semuanya ini di milenial, saya masih milenial ini, menanam sebuah pohon yang itu jangkanya puluhan tahun untuk berbuah, maka sungguh itu kita tidak menanam untuk diri kita sendiri, tapi kita menanam untuk generasi selanjutnya. Nah, ketersambungan ini, kesinambungan ini yang harus kita tanamkan pada pribadi dan orang sekitar, terutama keluarga kecil atau komunitas kecil yang ada di dalam lingkungan kita. Maka ketika seseorang itu sudah tertanam rasa tanggung jawab itu sungguh akan muncul tadi itu. Salah satunya adalah yang tadi kami sampaikan, kita bukan menanam untuk generasi kita, tapi kita menanam untuk generasi selanjutnya. Yang kita rasakan sekarang di Indonesia Raya ini, beberapa orang itu karena mikrokosmosnya itu tidak baik atau nafsunya yang cenderung bermain, maka sungguh kerakusan, terutama jiwa-jiwa rakus itu muncul. Ketika jiwa rakus muncul, maka semua dilahap. Tidak ada katakanlah rasa empati, bahkan merasa aku punya anak dan anakku akan punya anak. Ini tidak ada, karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau kita mencermati di dalam Islam, ketika seseorang mati, tidaklah mungkin dia mengkafani dirinya sendiri, tidaklah mungkin dia berjalan sendiri ke kuburan, tapi generasi selanjutnya yang akan mempersiapkan itu yang harus disadari oleh mikrokosmos yang nantinya berefek pada makrokosmos. Dan selanjutnya di dalam Islam juga ada, kita ini adalah benar-benar manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita tahu bahwa kita adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, maka kita akan berlaku seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan kesuburan, Tuhan memberikan penyamaian, Tuhan menumbuhkan sesuatu, bukan merusak. Maka itu sesungguhnya yang kita sadari dari mikrokosmos yang nantinya menjadi makrokosmos, dan itu sangat erat hubungannya. Itu saja mungkin Mbak Nana yang bisa saya sampaikan, karena memang tadi yang disampaikan Pak Kres itu sangat, Masya Allah, sangat luas, dan saya sangat banyak sekali insight yang ada dalam diri saya untuk pribadi dan mungkin untuk yang nanti yang lainnya. Terima kasih Mbak Nana, salam semua saudara. Salam semua Ya, saudara. saudara.
Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Lukman yang sudah memberikan tanggapan dari perspektif agama Islam untuk menyempurnakan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, waktu akan saya berikan kepada tokoh perwakilan agama Konghucu. Malam ini di sini saya lihat ada Ibu Liang Kaspe. Pak Junarto juga hadir. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pak Junarto, apa masih di tempat, Pak? Silakan Ibu Liang Kaspe, Jioseng. Jioseng aja Mbak Nana. Jioseng Liang Iya, Kaspe mungkin yang lebih. Kalau ini tentang Ibu alam Liang semesta Kaspe ini, masih di tempat nggak ya, Pak Junarto? Karena kok tidak merespon. belum Saya apa lihat menit. masih online sih, masih bergabung. Ya. Baik, coba akan saya tanggapi aja ya untuk mempersingkat Iya. waktunya. Baik, Pak Terima Jun, kasih terima kasih. ya Mbak Nana, Ya, nggih. Pak Kris ya. Salam semua saudara. Ya. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Tadi saya melihat pemaparan yang saya dengar cukup. Menurut perspektif kita hampir-hampir sama ya. Saya lihat ada peduli tentang jiwa kita, pemikiran kita, dan raga kita. Dan saya tertarik ada satu yang masalah tentang ning cipta. Ya, ada sadran, Ya, sedekah. Kalau di kita nyadran, sedekah bumi. ya sedekah bumi. Di Konghucu juga kita melakukan itu, dilakukan di bulan 7 Imlek, penanggalan Koncelik, bukan Masehi ya. Di sekitar bulan Agustus atau September yang kita lakukan. Nah, itu untuk sedekah bumi kita kepada leluhur, kepada bumi. Dan di dalam konsep agama kita mengenal akan adanya 3 hubungan. Ya. Tuhan, Dien, Di itu bumi, dan itu kita manusia. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, didasari dengan sikap kita satya, jung dalam bahasa kami, bagaimana kita berhubungan dengan bumi yang kita pijak, dasarnya adalah harmonis. Ya. Dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita manusia, interaksi kita dengan manusia, di situ ada su, kalau kita bahasakan Indonesia adalah tepas lira. Nah, ini sedikit penambahan dari kami. Saya rasa pemaparan Pak Kris dengan apa yang kita terima dan kita imani, saya rasa tidak beda jauh, hanya beda ucapan kata-kata gitu aja. Saya lihat ada hening cipta, kalau di kita itu cingcuok, duduk diam, mengheningkan ya, sama ya. Kita membersihkan diri kita, di jiwa kita, ada sadran, sedekah bumi itu juga kita juga melakukan. Itu aja Bu Nana, Pak Kris, Ya, udah. sedikit Ini tambahan dari kami, masih umat Konghucu. Terima kasih. 10 menit. Salam semua saudara. Pak Takon Dewi. Salam semua saudara. Masuk ya suara saya. Terima kasih Pak Junarto atas Sama-sama Bu Nana. tanggapan yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa raise hand, barangkali ada yang dipertanyakan atau bahkan memberikan tambahan pendapat, sudut pandang atau pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini, dipersilakan. Sambil menunggu partisipan bergabung untuk bertanya atau memberikan sanggahan, saya mau nanya ini Pak Grace. Silakan, Pak. Untuk menyelaraskan semesta diri yang raga, pikiran, jiwa, kalau dalam
penghayat itu apa ada semacam upaya diri maksudnya Pak Kris itu ada nggak? Mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan atau perilaku-perilaku khusus yang harus diterapkan itu seperti apa Pak? Mengaplikasikan dalam diri itu. Jadi kalau di paguyuban saya, pelajar kaur jiwa, memang sudah fokusnya di olah jiwa itu ya. Jadi tidak ada ritual-ritual lagi gitu ya. Jadi paling mungkin tadi ada tiga, karena pelajar kaur jiwa, yang dilakukan itu ada 3 tahap. Itu olah jiwa atau olah rasa namanya, kalau Jawa. Itu rasa ing rogo, rasa ing pikir, rasa ing rasa itu. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Maka di teman-teman pelajar kaur jiwa juga tidak ada rumah ibadah. Karena ibadahnya itu ya di dalam jiwanya itu olah rasa ini sepanjang setiap saat gitu ya. Olah rasa ini. Paling mungkin biasanya kalau saya pribadi yang merasakan raga ini kan yang paling banyak sebenarnya. Karena hasil aktivitas makan, minum, olahraga dan setiap hari itu lalu kita coba mereview lagi sudah terlalu banyak makan apa, sudah kurang istirahat atau kurang apa gitu ya. Itu biasanya ada semedi rasa ing rogo setelah mandi sore biasa. Kalau saya pribadi, jadi itu nggak jadi patokan ya untuk yang lain ya. Masing-masing bisa membuat ketetapan sendiri-sendiri ya berdasarkan hasil olah pikirnya, lalu mau bagaimana gitu ya. Tapi nanti kami biasa setiap minggu lagi itu berkumpul lalu sharing pengalaman olah rasa masing-masing. Pengalaman rasa yang rogo, rasa yang pikir, dan rasa yang rasa, itu kita sharing, saling melengkapi, saling memberi masukan. Tidak ada guru, tidak ada murid di sana gitu ya, biasanya. Jadi ritual-ritual itu biasanya kalau untuk olah diri itu tidak ada. Ritual itu paling banyak kalau mau berhubungan dengan semesta, dengan alam. Itu baru ada ritual-ritual. Tapi kalau untuk olah diri itu enggak butuh ritual sih kalau di tempat saya. Begitu, Mbak. Baik, jadi lebih pada pengendalian diri ya Pak ya, menciptakan kontrol Ya, sistem untuk pengendalian diri ya Pak ya. betul. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan masuk Pak Grace, saya bacakan dulu. Ya. Ini chat Pak. Salam semua saudara, izin bertanya dalam konteks pendidikan dan kebijakan publik, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan penghayat kepercayaan dalam pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan agar generasi muda memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap pentingnya menjaga harmoni antara manusia dengan alam. Silakan Pak Gres. Jadi kalau di dunia pendidikan gitu ya, kebetulan saya, Halo. halo. Iya. Jadi untuk mengintegrasikan nilai-nilai penghayat kepercayaan yang sebagaimana disebutkan tadi di dunia pendidikan, Kecil ya suaranya. kita memang masih berjuang ya, karena untuk sementara ini teman-teman penghayat memang pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah-sekolah itu sudah difasilitasi gitu ya, tapi khusus hanya untuk anak-anak penghayat. Jadi kalau untuk integrasinya itu ke apa namanya, ke pendidikan kita itu masih mencari apa ya, wadah gitu ya, mau di mana. Maka untuk sementara memang hanya di pelajaran mata pelajaran penghayat kepercayaan atau mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu yang kalau di teman-teman agama lain pelajaran agama,
itu di anak-anak penghayat pelajaran kepercayaan terhadap Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilainya ya paling dipahami oleh teman-teman atau anak-anak penghayat saja. Kalau saya kebetulan di sekolah, meskipun di sekolah saya tidak ada anak-anak penghayat, tapi karena saya kepala sekolah dan saya merasa memang apa yang menjadi pemahaman atau kearifan lokal warisan leluhur ini itu perlu dan tidak bertentangan dengan pemahaman-pemahaman umum, maka saya di program-program sekolah saya mengincludekan penanaman nilai-nilai itu. Misalnya anak-anak diajarkan itu tadi seperti yang di-share Pak Ketut tadi ya. Kalau di sekolah saya kita bagikan, jadi setiap anak dibagikan satu pohon, kemudian selama 3 tahun ditugaskan untuk memelihara pohon itu, memberi nama kepada pohon, setiap hari menyapa, lalu menyiram dan lain sebagainya. Kemudian rutin setiap bulan melaporkan perkembangan tanamannya itu. Itu ya untuk di dunia pendidikan khusus ya, ini masih terbatas di tempat saya berkarya di sekolah saya. Itu banyak nilai-nilai ini sudah kita upayakan hidupkan di anak-anak, karena ini nilai-nilai universal juga, meskipun di tempat lain dengan bahasa yang berbeda gitu ya, tapi nilai-nilainya itu tetap sama, pasti ingin diraih oleh setiap manusia. Itu saja yang bisa saya jawab, Mbak Nana. Terima kasih. Masih mute, Mbak Nana. Oke. Oke. Baik, Kak Kris, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Januri. Jika boleh bertanya, Pak Kris, Kawruh jiwa dulunya bernama Surya Mataram. Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, ya benar Pak Januri. Kawruh jiwa yang kami tekuni sekarang itu adalah rintisan dari Ki Ageng Surya Mataram, putra dari Hamengkubuwono yang ke-7 yang tidak mau jadi pangeran gitu ya, ingin jadi rakyat biasa. Lalu dia dalam proses keluar merantau atau pergi kemana-mana, menjadi petani, terakhir di Beringin. Ya, itu hasil proses penemuan dirinya dia, olah rasonya dia, Ki Ageng Surya Mataram ini, lalu jadi wejangan-wejangan yang bisa dicoba, dipraktekkan oleh teman-teman yang sekarang ini disebut pelajar Kawruh jiwa. Begitu Pak Januri. Baik, terima kasih. Ini di kolom chat ada yang memberikan tanggapan, Pak Grace. Saya bacakan ya. Ini Pak. Berdasarkan tradisi warisan luhur dan identitas komunitas spiritual, terkhususnya etnis Ende dan Lio Flores NTT tentang sistem tanah di Ende Lio. Garap bukan memiliki dalam masyarakat adat Endelio, banyak tanah merupakan tanah ulayat yang berada di bawah otoritas pemimpin adat yang disebut Mozalaki. Beberapa cirinya, tanah diminta secara komunal atau bersama, masyarakat hanya memilih hak garap atau hak kelola, penggunaan tanah harus dengan izin lagi, tanah tidak boleh diperjualbelikan, hasil pertanian kadang memiliki kewajiban adat kepada Mozalaki. Dalam sistem ini, tanah dianggap warisan leluhur, tanah adalah identitas
identitas apa ini? Ketutup. Tanah adalah sebentar. Identitas komunitas, tanah berkaitan dengan ritual dan spiritualitas. Karena itu, tanah tidak dilihat hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kosmologis masyarakat di alam semesta Flores Indelium. Semoga ilmu ini menjadi berkah berlimpah bagi kita semua. Amin. Terima kasih tanggapan yang diberikan oleh Pak Yosef. Mungkin ada tambahan atau apa dari Pak Grace tentang Terima kasih. tanggapannya? Terima Baik. kasih nih Pak Yosef ini dari Anda juga kayaknya ya. Jadi Baik. memang tanah di sana sangat penting, maksudnya tadi mengapa tidak diperjualbelikan, karena itu tadi seperti diuraikan, kita menganggap tanah itu adalah ibu kita, maka tidak mungkin kita menjual ibu kita gitu ya. Kemudian itu juga satu sarana yang digunakan untuk seluruh proses ekspresi kepercayaan asli Endelio ya, namanya Salika, kepercayaan terhadap Duangga istilahnya. Itu seluruh ritual adat itu semua berhubungan dengan tanah gitu ya. Maka ritual-ritual itu sebagai ekspresi kepercayaan aslinya itu pasti akan sangat sakral jika akan sangat bernilai, dirasakan punya nilai luhur jika itu berlangsung di atas tanah yang tidak bisa diperjualbelikan, yaitu tanah yang masih suci istilahnya. Jadi kalau tanah itu sudah dijual ya harganya ya tanah itu sudah nggak punya harga gitu ya, harganya ya hanya sejumlah uang itu. Harga aslinya sebagai ibu kita itu sudah hilang itu. Maka itu juga berpengaruh pada kepercayaan asli masyarakat setempat karena ritual-ritual adat yang merupakan ekspresi kepercayaannya tidak bisa lagi terjadi. Terima kasih. Baik. Ya, sangat bagus sekali ya Pak ya kalau ada pembatasan seperti itu sehingga itu untuk mencegah bahkan menghindari para spekulan-spekulan tanah yang mana itu nanti terjadi suatu monopoli yang mana nanti mempersempit hak kepemilikan lokal atau dari penduduk asli suatu wilayah karena seperti yang kita ketahui di wilayah-wilayah kota-kota yang sudah berkembang itu kepemilikannya sudah jauh dari penduduk aslinya, sudah beralih pada para investor maupun spekulan-spekulan tanah yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nanti sama. Baik Pak Grace, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung waktu, namun sebelum kita akhiri seperti biasanya, mungkin Pak Grace bisa memberikan sedikit closing statement agar supaya sebagai reminder kita mengingat dari apa yang menjadi konklusi dari apa yang sudah disampaikan Pak Grace. Silakan Pak Grace. Ya, terima kasih sebagai closing statement. Ya, mari kita meskipun cara kita berbeda-beda, saya yakin tetap sama. Ketika kita berusaha mengupayakan keharmonisan hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, pasti kita harus mulai dari menata diri kita sendiri dulu. Menata keharmonisan diri kita, di mana keharmonisan itu akan dirasakan ketika kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saya kira itu di mana-mana semua punya konsep yang sama meskipun cara mencapainya berbeda-beda. Semoga kita semua yang udara ini, satu udara gitu ya, itu bisa menjadi pelopor-pelopor yang memiliki jiwa pemomong sehingga bisa menjadi orang yang membawa keharmonisan bagi semesta. Terima kasih. Rahayu. Selamat malam. Salam saudara. Saudara. Baik, terima kasih.
Kembali diucapkan terima kasih kepada sumber kita pada malam hari ini, Pak Grace Raja, yang mana sudah memberikan pemaparan, wawasan, dan pengetahuan baru kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi suatu esensi tersendiri buat kita, semakin menjadi perekatan kita dalam lintas iman, penguatan kita di dalam kenegaraan maupun lingkungan kita. Semoga stimulasi-stimulasi yang sudah diberikan menjadi suatu esensi dan nutrisi tersendiri buat kita maupun keluarga besar kita. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Meskipun secara virtual kita bertemu, namun tidak mengurangi keharmonisan kita, kerekatan kita, dan persaudaraan kita. Semoga melalui forum IMP, jagongan online yang selalu kita laksanakan pada malam Senin malam ini, akan terus kita jaga menjadi suatu forum perekatan dan keharmonisan antar umat beragama. Saya Nana, moderator sekaligus sebagai host pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketut, Ustadz Lukman, Pak Junarto, dan semua Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan suatu keberkahan melalui pertemuan maupun melalui dialog kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan saya, bahkan kesalahan-kesalahan saya. Sampai bertemu pada waktu yang lebih baik. Terima Bu kasih, Nana, selamat Bu malam. Grace, Selamat Salam malam. semua. Terima kasih semuanya. sehat selalu. Terima kasih Pak Ketut, terima kasih Pak Grace, terima kasih semua. Baik. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin live dulu. Terima kasih. Terima kasih.